Bantuan Hukum Persatuan Jaksa Indonesia ke Jaksa Pinangki menuai kritik. Belum munculnya tersangka lain dari institusi Kejaksaan Agung memunculkan pertanyaan sejauh mana keseriusan lembaga ini menyelidiki aktor lain yang terlibat suap menyuap sang narapidana Joko Chandra. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Hari Setiono menyebut Jaksa Pinangki Sirna Malasari akan mendapatkan pendampingan hukum di kasus dugaan menerima suap dari Joko Chandra. Bantuan hukum menjadi hak Pinangki karena ia masih aktif menjadi jaksa hingga saat ini. Tapi bantuan hukum bukan datang dari Kejaksaan Agung, melainkan dari Persatuan Jaksa Indonesia atau PJI. Khawatir akan jadi bias, Kejagung berjanji penyidikan terhadap Jaksa Pinangki tetap objektif. Mungkin pemahamannya keliru, dikira yang menjadi pengacara atau penasihat hukum itu jaksa juga. Mungkin itu ya, karena terjadi di institusi lain kalau tidak salah. Diberikan hak untuk didampingi pengacara atau penasihat hukum yang oleh pengurus PJI ditunjuk pengacara atau penasihat hukum dari luar kejaksaan, dari organisasi profesi pengacara. Penanganan kasus suap narapidana Joko Chandra di Kejaksaan Agung dinilai sangat lambat. Indonesia Corruption Watch atau ICW justru mengapresiasi polisi yang sudah menetapkan sejumlah tersangka, termasuk 2 jenderal di Mabes Polri. Sementara kasus suap Joko Chandra di Kejaksaan, sejauh ini baru Jaksa Pinangki yang jadi tersangka. Kalau kita memahami tindak pidana korupsi, tidak mungkin kejahatan tersebut dilakukan hanya oleh satu orang. Tentu yang harus digali oleh kejaksaan adalah siapa yang memberikan uang kepada Jaksa Pinangki, lalu apakah ada petinggi Kejaksaan Agung lain yang sebenarnya mengetahui pertemuan tersebut akan tetapi tidak melakukan tindakan apapun. Sebenarnya Kejaksaan Agung bisa menelusuri siapa saja terlibat suap Jaksa Pinangki. Sebut saja soal janji Pinangki ke Joko Chandra yang akan mengurus kasus di Mahkamah Agung. Terlebih lagi, kalau kita mendengar pernyataan dari Kejaksaan Agung, Jaksa Pinangki menjanjikan kepada Joko Chandra mengurusi berbagai perkara atau upaya hukum di Mahkamah Agung. Yang harus ditelusuri dalam hal ini adalah siapa oknum Mahkamah Agung yang mempunyai kedekatan dengan Pinangki sehingga jaksa tersebut bisa menjanjikan sebagaimana yang diutarakan oleh Kejaksaan Agung. Dugaan ada keterlibatan petinggi Kejagung di kasus suap Jaksa Pinangki, Kejaksaan Agung bilang jika atasan Pinangki tidak tahu karena Pinangki tidak izin bertemu Joko Chandra di Malaysia. Tetapi tentu apabila sudah terbukti tanpa izin atasannya, maka tentu atasannya kan tidak tahu. Karena mekanismenya, dia atau pegawai kejaksaan apabila bepergian ke luar negeri, itu wajib minta izin kepada atasannya. Nah ini nggak ada izin. Kemudian ada petinggi Kejaksaan Agung yang terlibat pernah diungkap masyarakat anti korupsi saat bertemu Komisi Kejaksaan beberapa waktu lalu. Maki mendapat data, ada petinggi Kejaksaan Agung menelepon langsung Joko Chandra. Bat tersebut melakukan komunikasi dengan Joko Chandra selama Joko Chandra masih di luar negeri di Kuala Lumpur. Peristiwanya setelah tanggal 29 Juni. 29 Juni itu apa? Ketika Pak Jaksa Agung membuka urusan Joko Chandra di depan DPR. Artinya setelah ramai pun masih ada pejabat Jaksa Agung, Kejaksaan Agung yang melakukan komunikasi dengan Joko Chandra. Komisi Kejaksaan saat itu berjanji menindaklanjuti laporan Maki. Tapi hingga 10 hari berselang, belum ada informasi perkembangan hasil penyelidikan dugaan keterlibatan petinggi Kejaksaan Agung di kasus suap Joko Chandra.